Ya, terima kasih adik-adik sudah siap semua. Ayo kita salah satu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami berkumpul ya Tuhan Suaranya kok untuk anu ya, apa jelek sekali. Di switch on dulu. Oke Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami berkumpul untuk belajar kembali ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di sini ya Tuhan. Engkau berkati juga Pak Dani Hanapi yang akan mengajar kami ya Tuhan. Engkau berikan pelindungan kepada kami semua ya Tuhan. Engkau lancarkan segala internet yang kami pakai ya Tuhan. Ya Tuhan, kami buka pelajaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk silakan Pak Amin. Dani. Saya sudah share ya untuk multiple participant can share simultaneously. Oke, ya puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Saya akan share screen. Oke. Hari ini pelajaran yang keempat. Ya. Kembali ini ya, kita masih ada di Logos. Kita udah bicara ethos, logos, pathos, numatos. Nah, kita memang paling banyak akan menghabiskan waktu di sini di Logos karena ini mekanisme persiapan daripada khotbah itu sendiri. Minggu lalu kita bicara tentang how to create introduction, bagaimana menciptakan pembukaan, gitu ya. Pembukaan itu terdiri dari 3 hal: deklarasi, proposisi, dan transisi. Deklarasi, proposisi, dan transisi. Di dalam deklarasi kita basically kita membuat kita mencapai 2 hal, yaitu pertama-tama kita create interest, kedua kita harus keep the interest. Jadi kita harus menciptakan menarik perhatian, dan kemudian kita harus memelihara perhatian itu. Jadi itu adalah suatu deklarasi. Makanya saya katakan minggu lalu, jangan maju ke depan ke mimbar terus cari minum, batuk-batuk, shalom, apa dan yang enggak begitu, itu akan membuat orang itu jadi nggak bisa capture, nggak bisa menangkap perhatian orang. Tapi waktu you maju ke depan, you udah siap. Ya, langsung saudara harus engage. Boleh sih ngomong shalom, tapi harus segera diikuti dengan satu deklarasi. Nah, kemudian kedua, proposisi, yaitu saudara mengajukan suatu usulan sebetulnya. Ya, suatu usulan di mana saudara engage atau melibatkan audiens pendengar saudara untuk mempunyai andil di dalam presentasi saudara. Jadi disitulah saudara harus memberikan suatu pertanyaan dalam bentuk pertanyaan sehingga orang itu menjawab dalam posisi positif, gitu ya. Nah, ketiga, jadi proposisi ini sangat penting. Kalau waktu saudara memberikan proposisi dan usulan saudara itu ditolak atau mereka nggak kepingin nggak untuk ikut dalam proposisi saudara, ya saudara tidak akan bisa memenangkan mereka sebagai pendengar. Ya, makanya proposisi ini sangat penting. Saya katakan harus dalam bentuk pertanyaan supaya orang itu dipacu untuk menjawab secara positif. Ketiga adalah transisi. Di situ saudara membawa mereka kepada badan dari khotbah itu, dan transisi ini harus langsung memberikan gambaran apa yang mereka bisa expect, apa yang akan mereka pelajari. Jadi saya berikan contoh minggu lalu dari Lukas pasal 10, kita mau bicara soal bagaimana Tuhan mengajar murid-muridnya itu menginjil. Ya. Nah, deklarasi, kita memberikan satu pernyataan yang menarik, yang supaya tidak biasa-biasa. Kalau saudara memberikan deklarasi, mari saudara kita akan mempelajari apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang penginjilan. Ya, itu nggak menarik, saudara. Ya. Orang tidak langsung tergelitik telinganya gitu, mau dengar, nggak begitu. Makanya kita harus pikirkan suatu cara yang cukup kreatif yang membuat orang itu penasaran.
atau memberikan dengan satu kreativitas membuat orang itu langsung setuju membeli andil saudara gitu. Nah, saya usulkan di sini misalnya Lukas 10, saudara bisa ngomong, saudara semua, kata penginjilan itu adalah satu kata yang menakutkan bagi banyak orang Kristen. Nah, itu langsung orang akan merasa, iya, saya nggak pernah berani ngaku, tapi sebenarnya memang begitu. Saya takut tuh kalau udah mau diajarin tentang penginjilan. Atau, saya khotbah tentang penginjilan itu khotbah yang paling tidak disukai oleh banyak orang. Misalnya begitu. Itu adalah sebuah deklarasi yang menciptakan interest dan hopefully saudara bisa keep the interest. Setelah itu saudara memberikan proposisi, usulan, supaya orang mau beli andil saudara. Buy in, kalau bahasa Inggrisnya itu buy in. You need to get their buy in. Nah, proposisi ini paling bagus berupa pertanyaan. Jadi, kata penginjilan itu kata yang menakutkan bagi kebanyakan orang Kristen. Tetapi, saudara, bagaimana kalau saya bisa mengajarkan pada hari ini suatu metode yang dijamin tidak akan bisa gagal? Nah, orang kalau ditanya begitu, wah, kalau dijamin nggak bisa gagal, boleh juga deh saya dengerin. Kan saya minggu lalu saya ngomong khotbah itu ada yang bisa didengarkan, ada yang nggak bisa didengerin, itu ada yang bisa didengarkan dan ada yang harus didengarkan. Jadi di dalam pembukaan ini kita harus memastikan bahwa khotbah kita itu di dalam benak pikiran pendengar kita itu adalah suatu khotbah yang harus didengarkan. Bukan cuma boleh didengarkan, tapi harus didengarkan. Nah, di sinilah kuncinya adalah dalam proposisi. Bagaimana kalau ada metode yang tidak bisa gagal? Nah, di situ saudara dapat mereka, saudara membuat mereka tertarik untuk mendengarkan, maka saudara baru memberikan yang namanya transisi. Transisi ini membawa mereka kepada kerangka daripada khotbah yang akan saudara khotbahkan. Transisi yang saya usulkan di sini, Tuhan Yesus mengajarkan 4 langkah penginjilan yang tidak mungkin gagal. Keempat langkah yang bermulai dengan huruf B ini memang tidak gagal karena Yesus sendiri yang mengajarkan. Nah, itu membuat orang udah langsung oke, 4 langkah yang mulai dengan huruf B itu. Yaitu nanti saya ini ya. Jadi ini adalah yang minggu lalu kita bicarakan, pembukaan. Nah, hari ini kita mau bicara tentang membuat kerangka khotbah. Ya, membuat kerangka khotbah. Sermon outline. Tujuan dan gunanya kerangka khotbah. Ya. Nomor 1 ada 4 ini. Nomor 1, menjelaskan hubungan dari bagian-bagian khotbah. Maksudnya, saudara kadang-kadang begitu banyak ide, saudara taruh semuanya, sudah mau khotbahkan semuanya, karena saking banyaknya, saudara nggak bisa melihat hubungannya satu bagian dengan bagian yang lain itu apa. Kalau saudara punya kerangka khotbah, semua hubungan, semua bagian itu kelihatan jelas hubungannya. Kadang-kadang merupakan hubungan sebab akibat atau hubungan secara logis dan sebagainya. Tapi intinya membuat hubungan dari bagian-bagian khotbah itu jelas. Kedua, menolong pengkhotbah melihat khotbah secara keseluruhan. Jadi untuk kalau saudara khotbah, kalau terlalu banyak komponen, kadang-kadang kita udah bingung, kita mau melihat itu semuanya udah bingung, saudara, karena banyak komponennya. Nah, saudara, kalau saudara punya kerangka yang baik, saudara tuh selalu bisa melihat big picture. Ini saya lagi ngapain? Saya lagi mau khotbah tentang penginjilan. Dan saya lagi khotbah tentang 4 langkah penginjilan. Jadi saudara sendiri nggak lost, nggak tersesat di dalam khotbah saudara sendiri. Saya sudah lihat berapa kali orang khotbah udah sampai di mana dia udah terus atau dia bingung kenapa dia ada di situ. Nah, ketiga, kerangka khotbah memberikan urutan logika atau sequential logic. Jadi karena A maka B, maka karena B adalah C, C dan D. Jadi itu ada hubungannya, ada suatu sequential relationship. Ada hubungan yang berkaitan satu dengan yang lain, bisa sebab akibat, bisa suatu eskalasi, bisa berbagai hal, tapi ada
ada logical sequence sehingga pendengar bisa mengikuti dengan jelas. Nggak acak ya, nggak cuma misalnya ada 4 langkah, tapi langkahnya ini nggak ada hubungannya satu dengan yang lain, nggak ada perkembangan logika, itu tidak baik, saudara. Harus ada urutan logika. Keempat, menolong pengkhotbah untuk melihat bagian mana yang memerlukan tambahan materi pendukung atau ilustrasi atau hal-hal pendukung lainnya. Kalau saudara punya kerangka, saudara kan mau setiap bagian dari kerangka Anda ini well supported. Artinya didukung dengan berbagai hal yang cukup. Nggak poin pertama ceritanya setengah jam, nanti poin kedua 5 menit, poin ketiga 30 detik, poin keempat 15 detik. Kan itu nggak balance. Itu ya. Jadi ini membantu untuk kita bisa melihat hal ini semuanya. Itulah kegunaan membuat kerangka dari khotbah, sermon outline. 4 hal. Nah, kita ambil contoh yang kita pakai dari minggu lalu, dari Lukas pasal 10. Ayat yang kelima. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, ingat saudara, minggu lalu saya juga katakan, bukan minggu lalu sih, sebelumnya sih, saya katakan begini, ingat nggak saya bilang gini, resep membuat sop kelinci. Langkah pertama apa? Tangkep dulu dong kelincinya gitu loh. Kalau meskipun semua bumbu-bumbu sudah siap dari bawang putih, serai, merica, semua gula, garam, udah ada semuanya. Kalau kelincinya nggak ada, ya nggak bisa bikin sop kelinci. Nah, artinya dalam setiap khotbah harus ada nya itu loh, saudara. Ya, waktu saya baca ini, nya itu di sini. Kok aneh ya? Orang mau masuk rumah, damai sejahtera bagi rumah ini, kan sama aja orang Islam masuk rumah, assalamualaikum, gitu kan? Cuman gitu aja, itu kan cuman salam saja. Tapi ini enggak. Ini kok ada aneh. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, salammu akan tinggal di atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, saudara, itu aneh. Makanya saya renungkan, kok bisa begitu? Kemudian saya dapat hikmat. Oh, artinya penginjilan itu sebetulnya kita tidak memaksakan, tapi kita akan mendapat suatu signal dari Tuhan. Apakah kita bisa berlanjut dari langkah pertama ke langkah berikutnya atau tidak. Nah, itu kelincinya, saudara. Buat saya itu kelinci yang mau masak sop kelinci, ini kelincinya di sini. Karena ini lain daripada yang lain, ini nggak biasa ini. Nah, jadi kita itu saya waktu saya baca saya dapat, oh ini aneh tapi bagus ini. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, jangan berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Nah, ini urusan makan. Habis itu sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ. Oke, itu berbeda dengan makan. Habis itu katakanlah kepada mereka, oh ini beda lagi. Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Di situ saya lihat 4 hal. 4 poin yang bisa diangkat. Nah, yaitu berkati, bersekutu, buktikan, dan beritakan. Ya, pertama berkati, salam. Itu sebetulnya saya bisa bilang berkati, bisa bilang salam, bisa bilang bisa bilang damai. Tapi saya pilih berkati lah, karena orang suka dengan berkat. Semua orang seneng kalau dengar kata berkat. Jadi saya ambil berkati. Lukas 10 ayat 5 dan 6. Ya, yang tadi kita sudah baca, kalau kamu masuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, salammu akan tinggal, tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Artinya ini bukan sekedar ucapan, artinya ini sesuatu yang keluar dari saudara, bisa nomplok atau bisa kembali
Jadi makanya saya katakan itu berkat. Saudara bisa memberkati, berkatnya itu bisa sampai dan diterima, atau berkat itu ditolak dan kembali kepada saudara. Yang kedua, makan dan minumlah apa yang dihidangkan kepadamu, ya kan? Saya bisa bilang makan, atau saya pikir karena udah berkati, B, bersekutu deh, itulah bersekutu, ya, supaya agak keren gitu kan. Tinggallah dalam rumah itu, makanlah dan minumlah, gitu kan. Kemudian ayat yang ke-8, jika kamu diterima di situ, oh itu diterima itu berarti itu satu konfirmasi buat saya bahwa yang tadi itu berkati, itu salammu itu tinggal atau kembali itu artinya diterima atau tidak, ya kan? Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ya, jadi ini kita bicara tentang persekutuan gitu. Kemudian yang ketiga, sembuhkanlah orang sakit. Ya, bisa saya katakan sembuhkan, doakan. Tapi karena udah terlanjur saya pakai B, berkati, bersekutu. Nah, ini memang agak maksa sih, kurang keren. Tapi ya udah nggak ketemu kata yang lain. Ya udah buktikan bahwa buktikan ya, doakan sembuh gitu kan ya, buktikan lah ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, katakan. Sebetulnya saya bisa bilang berkati, makan, doakan, dan katakan. Bisa juga sih. Tapi ya lebih keren pakai B semuanya. Beritakan. Jadi ini kerangka khotbah saya nih. Berkati, bersekutu, buktikan, beritakan. Ada sequential logiknya nggak? Ada logika tahapannya nggak? Ada, karena itu tadi di ayat itu memang ini komponen ini ada semuanya. Nah ini penting saudara. Bikin kerangka ini, seni membuat kerangka ini begini. Karena kerangka yang baik, komponennya ada di dalam perikop yang dibaca. Jangan bikin kerangka semaunya sendiri gitu loh. Apa aja, kemudian ambil ayat di sini, ambil ayat sana, nggak baik begitu. Saudara, yang bagus adalah dari satu cerita, saudara angkat kerangka dari situ. Nangkap nggak saudara? Nangkap, Ya, Pak. ya. Jadi itu penting sekali. Ini logical sequence apa? Ya memang urutannya begini di Alkitab. Ayat 5 dan 6, ayat 7 dan 8, ayat 9a dan ayat 9b. Itu kan urutan. Berkati, bersekutu, buktikan, beritakan. Dan secara nalar juga kita bisa, oke, kita berkatin dulu, habis itu kita bersekutu, habis itu kita buktikan, habis itu kita beritakan. Kayaknya ada langkah demi langkah yang perkembangannya itu logis, gitu, logis, ya. Nah, nangkep ya semuanya ya. Jadi kerangka khotbah itu harus jelas, harus sederhana, harus gampang ditangkap, harus gampang diingat. Oke. Setelah itu kita perluas dengan subpoint. Nah, subpoint ini jangan banyak-banyak, orang lupa semuanya. Nah, dalam hal ini coba kita lihat ya, di bawah Terjemahan berkati. subpoint apa Pak Dhani untuk adik-adik? Nggak tahu Pak David. Iya. You cariin di Google deh. Apa sih? Poin yang lebih kecil gitu ya. Subbagian apa ya? Ya, Ya. untuk menghindari kata sub itu loh. Iya. Ya udah. Coba you cek itu deh di Google dong, di kamus Inggris Indonesia tolong. Nah, contohnya ini diberkati ini. Diberkati. Saya mau ngomong apa di dalam berkati? Saya mau ngomong bahwa berkat itu adalah sesuatu yang adalah sifatnya roh. Ada sesuatu yang keluar dari Anda untuk memberkati orang dan bisa diterima atau bisa ditolak. Nah, ini poin yang paling penting dari khotbah ini sebetulnya. Karena kan tadi saya udah bilang ini kelincinya kan, yang dapat nya itu kan di sini kan. Nah, jadi saya khotbahnya begini. Berkat itu, saudara, kita hanya bisa memberikan sesuatu yang sudah kita terima. Kita sudah menerima sesuatu yang luar biasa, yang namanya adalah berkat.
Nah, berkat itu bukan sekedar ucapan, saudara. Berkat itu sesuatu yang real, sesuatu yang mempunyai nilai rohani yang besar yang kita terima dari Tuhan. Berkat Tuhan membuat kita selamat. Berkat Tuhan memberikan kita hidup. Berkat Tuhan memberikan apa yang kita sendiri nggak punya. Nah, ini bisa kita salurkan karena kita sudah menerima terlebih dahulu. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa ketika kamu memasuki suatu rumah, katakan damai sejahtera. Jadi itu kita memberikan berkat karena hidup kita penuh dengan berkat, maka kita menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Jadi bukan sekedar ngomong, asal ngomong selamat pagi. Beda kita ngomong, selamat pagi, atau kita dengan sungguh-sungguh mengatakan, selamat pagi. Pagi ini kamu selamat karena ketemu aku. Gitu ya. Jadi saya ajarin ini ke semua usher saya. Kalau nyalamin orang, itu saudara harus menyalurkan berkat. Nggak cuma sekedar salaman, kayak orang cuma lemes sambil nyalamin kemana, matanya jelalatan kemana. Bukan begitu. Tapi ketika saudara menyalami seseorang, saudara harus tahu bahwa apapun defisit yang ada di dalam orang itu sanggup dipenuhi oleh berkat Tuhan. Dan saudara sudah menerima terlebih dahulu berkat itu. Ketika saudara kasih salam, saudara harus secara sadar menyalurkan berkat Tuhan yang sudah saudara terima kepada orang itu. Berasa orang itu, bedanya akan berasa. Nah, saudara, firman Tuhan di Amsal mengatakan, mata adalah jendela hati. Nah, hatimu ini isinya apa? Isinya berkat atau isinya kutuk? Kalau hatimu isinya berkat, ketika saudara memberikan salam kepada orang, saudara menatap mata orang itu, maka berkat yang ada di dalam hati saudara keluar melalui jendela hati saudara, yaitu mata saudara, masuk ke dalam matanya dia, yaitu jendela hatinya dia, dan hatinya yang kosong, itu akan dipenuhi dengan berkat yang berasal dari saudara. Nah, itulah yang terjadi ketika saudara mengatakan selamat pagi, atau shalom, atau Tuhan memberkatimu, itu yang terjadi. Nah, ketika saudara melakukan hal itu dengan sadar, maka akan ada terjadi dua kemungkinan, yaitu lampu hijau atau lampu merah. Maksud saya apa? Kalau orang itu layak menerima berkat yang saudara berikan, maka saudara dikatakan di sini berkatmu akan tinggal di atasnya. Saudara kan tahu berkatmu diterima. Itu lampu hijau. Lampu hijau untuk apa? Untuk langkah yang berikutnya. Tapi kalau ditolak, firman Tuhan jelas. Kalau ditolak, kamu sudah selesai. Ditolak, kamu akan berasa. Ini janji Tuhan. Kamu waktu memberikan berkat, kalau dia bukan orang yang layak menerima berkat, artinya belum waktunya dia menerima hal ini, saudara pun akan berasa sendiri. Itu namanya lampu merah. Dan kalau saudara sudah mendapatkan lampu merah, saudara tidak disuruh maksa ke langkah nomor 2. Saudara cukup sampai di situ. Saudara sudah melakukan pekerjaan penginjilan dengan setia. Makanya saya katakan tidak bisa gagal. Karena apa? Karena nggak pernah maksa. Dan sampai langkah 1 itu sudah penginjilan. Kebanyakan orang berpikir bahwa penginjilan itu harus langkah 1, 2, 3, 4, sampai orangnya nangis-nangis, bertekuk lutut, ampuni aku, tolong aku mau terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau itu terjadi, tapi tidak selamanya kita sampai di sana. Mungkin kita hari itu cuma diberikan langkah yang pertama, atau langkah 1 dan 2. Nanti lain kali ada orang lain yang bisa membawa ke langkah yang ketiga. Tapi itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Nah, saudara, itu khotbah saya di poin pertama, berkati. Nangkap nggak, saudara? Ya. Nah, itu makanya sub-pointnya ini atau butir kecilnya ini adalah lampu hijau dan lampu merah. Ini kita masih bicara kerangka khotbah nih. Di bawah berkati ada lampu hijau sama lampu merah. Kedua, bersekutu. Transisinya begini. Nah, tapi kalau saudara memberikan berkat dan berkat itu diterima, saudara harus tahu bahwa itu adalah lampu hijau untuk masuk ke langkah nomor 2. Langkah nomor 2 adalah bersekutu. Bersekutu itu makan sama-sama. Susahnya apa sih makan sama-sama? Susahnya apa sih duduk ngobrol sambil makan?
Semua orang juga bisa. Tapi saya katakan itu harus setelah mendapat lampu hijau. Nah, dari 10 orang yang saudara berkati, belum tentu 10-10-nya ngajak makan. Mungkin cuma 5. Gitu. Nah, yang 5 ini Anda bawa. Yang 5 yang lainnya ya sudah, nanti tunggu waktu yang lebih tepat. Saudara terus berkatin aja sampai dia memberi lampu hijau. Tapi kalau yang sudah ngasih lampu hijau, saudara harus langsung mengalokasikan waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan mereka. Nah, firman Tuhan di sini jelas mengatakan bersekutu itu maksudnya adalah bersekutu maksudnya ya makan-makan lah. Karena persekutuan yang terbaik terjadi waktu kita makan bersama. Nah, 2 tujuan bersekutu. Ya. Nomor 1, membangun jembatan. Nomor 2, mengetahui kebutuhan mereka. Nah, saudara, waktu saudara bersekutu, saudara itu mulai spend time atau menggunakan waktu bersama-sama dengan orang yang saudara sedang layani, itu jembatan itu terbentuk. Jembatan itu terbentuk. Jembatan itu perlu. Kalau saudara mau membawa sesuatu dari titik A ke titik B, dan di tengah-tengah antara titik A dan titik B adalah jurang, maka yang saudara butuhkan adalah sebuah jembatan. Nah, jembatan ini bisa kokoh, bisa juga rapuh. Nah, kalau saya cuma kenal nama saja, ya ada jembatan, tapi jembatannya masih rapuh, kecil, hanya bayangkan jembatan bambu. Kalau saudara mau membawa kebenaran sebesar truk, nah saudara pakai jembatan bambu, nggak nyampe. Jadi percuma. Maksudnya begini, saudara, kita tuh cuma bisa membawa kebenaran kepada orang itu sebesar jembatan yang sanggup untuk menanggungnya. Jembatan itu adalah hubungan, relationship Anda dengan orang itu. Jadi kalau baru pertama kali kenal gitu ya, ada jembatan, tapi ya tipis. Tapi setelah saudara bicara banyak, dia merasa didengarkan, dia merasa saudara ini orang yang enak diajak ngomong, apalagi kalau setelah beberapa lama saudara mulai lebih banyak investasi di dalam hubungan Anda dengan mereka, misalnya waktu mereka ulang tahun, saudara surprise kasih kado, atau waktu mereka sakit, saudara antarkan makanan, maka jembatan ini makin kuat, dan semakin kuat jembatan ini, maka akan lebih banyak lagi kebenaran yang bisa saudara bawa menyeberangi jurang itu. Jadi saya nggak begitu setuju dengan metode khotbah di pinggir jalan atau di perempatan teriak-teriak, kamu akan masuk neraka kalau kamu tidak bertobat. Itu nggak ada, menurut saya nggak banyak berguna. Oh, tapi ada kok yang bertobat. Iya, untuk setiap satu orang yang bertobat, mungkin 500 orang jadi tambah jauh, tambah benci sama kekristenan gara-gara orang-orang model begitu. Saya sendiri dulu sudah melakukan, saudara. Tapi mau bilang sama orang, kamu tahu nggak, kamu tuh bakal selama-lamanya masuk neraka karena kamu berdosa dan kamu nggak ada yang ngampunin karena kamu belum terima Tuhan Yesus. Itu benar sih, itu kebenaran. Karena upah dosa adalah maut, tapi itu kan kalau diibaratkan kebenaran itu kebenaran satu truk. Nah, kebenaran satu truk mau nyebrang jurang, cuman jembatan bambu yang nggak nyampe lah. Percuma, nggak ada gunanya, malah hubungannya jadi putus. Artinya apa? Bangun dulu jembatannya, baru kita bisa membawakan kebenaran itu ke seberang yang proporsional dengan kekuatan jembatannya. Nah, itu bersekutu, membangun jembatan. Dan kalau kita membangun jembatan, kita akan mulai mengetahui kebutuhannya mereka. Kebutuhan yang mereka rasakan. Saudara mungkin nggak setuju sama kebutuhan itu karena saudara udah lebih rohani, gitu aja kok dipikirin gitu ya. Tapi buat dia itu hal yang paling besar ya. Kita kan mau melayani dia, disitulah kita akan bisa masuk. Contohnya
Contohnya itu kan mertuanya Petrus. Ya, mertua Petrus, ngapain tuh Tuhan repot-repot nyembuhin mertuanya Petrus? Ya untuk Petrus lah, supaya dia itu bisa melihat kuasa Tuhan dan kemudian dia menjadi pengikut Tuhan yang setia. Memang Tuhan membangun jembatan dengan Petrus. Dia tahu kebutuhan Petrus, yang membuat dia khawatir tuh mertuanya sakit. Ya dia sembuhkan. Nah itu saudara. Jadi bersekutu ini ada dua hal yang penting, yaitu membangun jembatan supaya saudara mengetahui kebutuhan. Berikutnya, buktikan. Sembuhkanlah orang yang sakit. Waktu saya pertama kali membaca hal ini, sembuhkanlah orang sakit. Langsung gitu aja. Kok bisa gitu? Kok sembuhkan orang sakit? Nggak ada upacaranya, nggak ada doa puasa, nggak ada apa. Langsung sembuhkan orang sakit. Terus saya pikir-pikir ya, benar juga ya. Kita mau doa 1 jam, 10 jam, 1 menit, sama-sama nggak bisa menyembuhkan. Karena yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan. Ya kan? Jadi ya sudahlah, kita dengan pede aja kan. Sembuhkan aja orang sakit. Katakan, kamu sembuh gitu kan. Kalau udah kan urusan Tuhan. Jadi ada 2 permintaan yang saudara perlukan waktu membuktikan. Pertama-tama, saudara minta izin sama orang itu untuk membawa kebutuhan mereka kepada Tuhan. Ya, minta izin. Jadi misalnya begini, saya pergi menginjil, ketemu orang Muslim, saya tanya, kan habis ngobrol, makan-makan, Pak saya udah mau jalan, apa ada kebutuhan yang bisa saya doakan? Kan Bapak Muslim, percaya Tuhan, saya Kristen, percaya Tuhan juga. Boleh nggak? Saya mau tanya nih, terus dia bilang, oh ya ini istri saya sakit, itu udah 6 bulan sakit. Oh begitu. Pak saya tanya ya Pak, nah ini minta izin untuk membawa kebutuhan kepada Tuhan. Saya mau tanya Pak, kalau Tuhan saya mau menyembuhkan istri Bapak, Bapak mau nggak sih menerima kesembuhan dari Tuhan saya? Saya mau tanya dulu, saya kan nggak mau lancang dan kurang ajar. Saya tanya dulu, kalau Bapak beri izin nggak sama saya untuk minta sama Tuhan saya untuk menyembuhkan istri Bapak? Dan nanti kalau Tuhan saya berkenan menyembuhkan istri Bapak, Bapak mau nggak terima kesembuhan dari Tuhan saya? Kan itu kan sesuatu yang sopan dan tidak memaksa. Nah itu makanya itu namanya minta izin untuk membawa kebutuhannya dia kepada Tuhan. Nah, selama ini 95% mengatakan, ya oh ya silakan gitu kan. Nah berarti kan saya udah dapat izin tuh untuk mendoakan. Nah habis itu doa ya sudah, doa saja, minta kebutuhan mereka kepada Tuhan. Ngomong di depan mereka supaya mereka tahu bahwa you minta sama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, saya membawa Pak Mukidi kepada Engkau karena beliau sudah memberi izin kepada hamba untuk membawakan kebutuhannya di hadapan Engkau. Kiranya Engkau berkenan Tuhan. Tolong sembuhkan istrinya karena dia sakit selama 6 bulan ini. Hamba mohonkan kesembuhan dari Tuhan. Firman mengatakan oleh bilur-bilur kami sudah disembuhkan. Karena itu Tuhan tolong sembuhkan istrinya Pak Mukidi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Nah itu, kalau nggak sembuh gimana? Ya udah, bukan urusan kita kan. Kan kita udah minta kepada Tuhan Yesus. Ya udah terserah Tuhan Yesus dia mau nyembuhin atau tidak. Nah itu berarti apa? Nggak mungkin gagal. Nggak mungkin gagal. Kita hanya sebagai hamba aja, kita nggak sok suci, sok kuat. Kan bukan kita yang menyembuhkan. Nah, kalau itu dia udah mengizinkan dan dia senang, itu berarti kira-kira itu lampu hijau lagi. Kita dapat lampu hijau lagi untuk berikutnya. Saudara sampai beritakan. Beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sudah dekat artinya dia udah dapat kesempatan nih sekarang untuk dengar Injil kerajaan surga.
tinggal dia mau menerima atau tidak, yaitu perbedaan antara dekat dan di dalam. Ada orang yang udah deket kerajaan Tuhan tapi tetap aja nggak masuk-masuk gitu kan. Ya, itu keputusan mereka sendiri. Kita hanya bertugas untuk menyediakan, bukan membujuk atau apa, bukan tugas kita untuk menobatkan mereka. Itu tugasnya Roh Kudus. Tugas kita tuh memberitakan Injil kepada mereka. Jadi 2 poin ini adalah deklarasikan dan doakan. Deklarasikan kerajaan Tuhan. Pertama-tama, deklarasikan. Injil itu harus diberitakan. Kasih tahu aja. Gitu. Nah, kalau saya waktu itu yang saya lakukan begini, Pak, tadi saya udah doa ya, tapi saya rasa kita perlu doa lagi, bukan cuma saya yang doa, tapi Bapak juga ikut. Maksudnya gini, Pak, ya, Bapak mau, tadi kan kita mau berdoa buat kesembuhan istri Bapak. Bapak udah berizin sama saya untuk saya minta kepada Tuhan saya untuk menyembuhkan istri Bapak. Boleh nggak saya cerita sama Bapak bagaimana caranya Tuhan saya menyembuhkan? Supaya Bapak mengerti caranya dia tuh bagaimana menyembuhkan. Oh ya silahkan kalau mau cerita bagaimana. Oke kan saya dapat izin lagi kan. Saya dapat izin untuk memberitakan Injil. Saya bacakan Yesaya 53 ayat yang kelima itu ya. Saya bisa bacakan kepada dia. Yang mengatakan begini. Nah, saya buka dulu. Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, saudara, dalam satu ayat ini ada keselamatan dan ada kesembuhan. Ini ayat mantap sekali nih. Pak, Bapak mengerti nggak ayat ini? Dia tertikam, ini bicara tentang Tuhan Yesus, Pak. Tuhan Yesus itu memang putra Allah, tapi putra Allah bukan seperti yang dipikirkan, Allah punya istri, terus punya anak, bukan begitu, Pak. Mungkin kata yang bisa kita mengerti adalah penjelmaan. Karena Allah menjelma menjadi manusia. Dia menjelma menjadi manusia itu namanya Yesus, Pak. Nah, dia bedanya dengan manusia lain nggak pernah dosa. Kenapa dia jadi manusia? Nah, ini loh. Ini saya mau terangkan. Mohon sebentar, Pak ya, saya jelaskan kepada Bapak. Dikatakan dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. So, Bapak, kita semua umat manusia itu udah memberontak terhadap Allah, betul nggak? Mana ada orang nggak pernah berontak sama Allah? Kita pasti punya pemberontakan. Tuhan bilang harus begini, kita lakukan yang lain. Tuhan bilang jangan begini, kita masih lakukan. Bagaimana dengan Bapak? Bapak, apakah kita berani mengatakan bahwa kita tidak pernah melanggar kehendak Allah, atau kita semua manusia tidak lepas dari dosa? Bapak bagaimana? Iya, saya yang berdosa, tidak ada manusia lepas dari dosa. Benar, Pak. Tapi kan berarti kita akan memberontak kepada Tuhan. Nah, ini di sini dikatakan Tuhan itu ditikam untuk pemberontakan kita. Mestinya yang ditikam itu kita. Tapi yang ditikam Tuhan, ini artinya penebusan, Pak. Artinya kita ditebus. Artinya bukan kita yang mesti bayar. Kita mestinya bayar upah dosa kita, dia yang tanggung. Ini terusannya ada nih, Pak. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang jahat kita kok. Orang jahat itu pasti diremukkan Tuhan. Betul nggak, Pak? Kejahatan itu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Surga itu nggak ada dosa bisa masuk sana, Pak. Kalau Bapak bawa satu dosa, saya bawa satu dosa, itu bukan surga lagi. Kalau kita pernah satu kali saja berdosa, kita nggak bisa masuk ke dalam surga. Karena surga itu tempat yang kudus. Kita ini jahat. Ya dibandingkan orang yang lebih jahat, mungkin kita nggak jahat. Tapi kalau dibandingkan dengan Allah yang kudus, kita ini jahat, Pak. Nah, orang jahat kan akan dihukum. Hukumannya diremukkan. Tapi yang diremukkan bukan kita. Yang diremukkan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan itu menjelma menjadi manusia itu tujuannya untuk menanggung hukuman kita, Pak.
Nah, di sini dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Untuk bisa selamat, itu bayarannya mahal, ganti nyawa. Nah, ganjaran itu ditanggung oleh Tuhan Yesus supaya kita ini bisa masuk surga bukan karena kita benar, bukan karena kita tidak berdosa, tapi karena semua dosa kita ditanggung sama Dia. Ini poinnya, Pak. Kemudian dari hal yang sama, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Sebetulnya Tuhan Yesus cuma cukup mati saja untuk bayar upah dosa kita karena upah dosa adalah maut. Tetapi dia juga dicambuk sampai bilur-bilur. Untuk apa? Kesakitan kita ditanggung oleh dia. Nah, itulah sebabnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itulah bukan hanya bisa menyembuhkan kita, tapi bisa menyelamatkan kita. Bapak paham nggak keterangan yang saya berikan? Oh iya, ya. Nah, doa yang mujarab, Pak, itu doa yang diangkat dengan iman. Iman itu artinya ya percaya dengan apa yang didoakan. Nah, sekarang Bapak mau nggak berdoa sekali lagi bersama saya untuk istri Bapak? Tapi kali ini dengan iman, bukan iman saya saja, tapi imannya Bapak. Nah, iman Bapak ini maksudnya apa? Bapak percaya nggak sama apa yang tadi saya ceritakan? Nah itu, disitulah kita mendeklarasikan kerajaan Tuhan. Ini contoh yang barusan saya katakan pada saudara. Itu mendeklarasikan kerajaan Tuhan. Saudara tanya, Bapak mau terima atau enggak? Itu kalau dia bilang ya, doakan untuk menerima Tuhan. Kalau dia bilang ya nanti saya pikir-pikir dulu, cukup. Udah, oh ya nggak apa-apa Pak. Ya, mari saya permisi. Artinya apa? Cukup sampai di situ. Saudara sudah mendeklarasikan. Saudara sudah menyampaikan Injil. Nanti malam-malam dia bisa ngimpi melalui Roh Kudus dan sebagainya. Nah, ini saudara, makanya saya katakan ini adalah penginjilan yang tidak bisa gagal. Karena ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam kaitan saya lagi mengajar saudara membuat khotbah dengan ini kan saya tunjukkan di sini adalah bagaimana membuat kerangka khotbah. Saudara lihat nggak? Berkati, lampu hijau, lampu merah. Bersekutu, membangun jembatan, mengetahui kebutuhan. Yang pertama L sama L, yang kedua M sama M. Rapi gitu loh saudara. Buktikan, minta izin untuk membawa kebutuhan mereka kepada Tuhan. Minta kebutuhan mereka kepada Tuhan. Beritakan, deklarasikan, dan doakan. Nah ini kenapa dibikin supaya agak rapi begini? Supaya lebih mudah diingat oleh jemaat yang kita khotbahin, saudara. Dengan demikian, ini rapi, orang bisa, oh ya saya ngerti, saya. Nah, itu saudara. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Ada ya? Apa cukup jelas nggak? Pak, saya mau tanya. Ya. Di saat kita udah doakan orang yang sakit, yang beda kepercayaan dari kita udah doakan, tapi setelah itu tanpa kita minta dia tiba-tiba minta untuk mau terima Yesus, itu jadi respon kita gimana, Pak? Ya itu tadi kan saya udah kasih tahu. Jadi respon kita ya didoakan, kita jelaskan ini dari ayat ini apa artinya penebusan. Percaya nggak bahwa dosa kamu tuh dibayar sama Tuhan Yesus? Nah ini. Kemudian kalau percaya ya sudah diajak berdoa terima Tuhan. Nah, tapi ya ini kan hanya ilustrasi daripada pengajaran saya ini kan bagaimana caranya berkhotbah ini kan ya. Ini lagi ngomong soal kerangka dari khotbah ya. Jadi ini caranya bikin kerangka tuh begini, saudara. Cuman tadi contohnya terlalu hidup sampai you semua mikirinnya contohnya bukan pelajarannya. Ya itu contoh yang baik namanya. Ya, oke. Saya selesaikan dulu ya. Berikutnya nih.
keep it simple, sederhana aja, jangan terlalu kompleks ya. Kerangka khotbah dan kerangka makalah itu berbeda. Jangan terlalu banyak poin dan subpoin, akan sangat membingungkan. Ingat, makalah itu dibaca, kalau khotbah itu didengar. Jadi kalau orang dengerin sama orang baca itu kan jauh lebih mudah baca gitu. Makanya kalau khotbah itu harus gampang diingat. Nah, poin-poin sebaiknya berupa pernyataan bukan pertanyaan. Karena apa? Karena tadi pertanyaan ada dalam proposisi. Khotbah ini harus menjawab pertanyaan yang ada dalam proposisi itu. Nah, jangan katakan poin pertama, poin kedua, tapi setiap poin harus merupakan pengembangan atau urutan secara logis dari poin sebelumnya. Jadi ya, tadi kan berkati, bersekutu, buktikan, dan beritakan, gitu kan. Itu ada pengembangan, ada urutan secara logis dari poin sebelumnya. Bisa menggunakan kalimat penghubung antar poin. Misalnya, setelah saudara mendapatkan lampu hijau dalam berkati, maka langkah berikutnya adalah, nah itu namanya kalimat penghubung. Nah, berikutnya ini kerangka khotbah itu harus hidup. Ya, kerangka dalam tubuh manusia memang perlu, tapi tidak menarik. Ya benar nggak sih? Masa sih ada orang yang memuji-muji tulang dengkulmu gitu kan? Waduh, tulang tengkorakmu ini begitu indah, kan nggak ada sih. Kerangka itu perlu, tapi nggak atraktif, nggak menarik. Yang membuat atraktif itu daging dan kulitnya. Itu adalah materi pendukung. Materi pendukung ini sangat penting. Nah tadi kalau cuma lihat kerangka tadi kan ya khotbah tadi ya nggak menarik lah. Tapi yang membuat menarik adalah isinya. Ya. Nah, tipe-tipe materi pendukung. Pertama ya, restatement. Restatement itu bukan repetition. Artinya restatement, saudara biasanya mengatakan dengan kata lain. Jadi saudara mengatakan sesuatu hal itu kembali, tapi dengan cara lain. Kenapa ini penting? Karena kalau saudara baca, itu saudara bisa mengulang pembacaan itu. Tapi kalau saudara dengar khotbah, dia harus nangkep apa yang saudara katakan itu saat itu juga. Nggak ada instant replay, nggak ada diulang, nggak bisa pencet ulangi lagi, nggak bisa. Makanya kita harus sensitif, hal-hal yang penting harus diulang. Tapi kalau diulang, orang bosan. Jadi harus yang namanya restatement, artinya dengan kata lain. Saudara mengatakan satu hal, diucapkan lagi, tapi dari sudut lain, dan sebagainya, supaya masuk. Kedua, penjelasan dan definisi. Misalnya gini, tadi kan ketika kamu masuk ke rumah orang, katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Itu kan poin berkati. Kata itu adalah, kalau saudara lihat, damai sejahtera itu adalah shalom. Nah, saudara bisa membuat definisi. Shalom itu artinya apa? Artinya damai, artinya ini. Nah, begitu saudara. Penjelasan dan definisi itu bisa menjadi materi pendukung. Ketiga, fakta, observasi, contoh, statistik, dan data-data lainnya. Saudara bisa tambahkan. 95% daripada orang-orang Kristen yang disurvei mengatakan belum pernah membagikan Injil kepada seseorang yang lain dalam 12 bulan terakhir. Nah, itu statistik gitu ya, untuk menjelaskan bahwa benar tuh yang namanya penginjilan itu adalah kata yang menakutkan bagi kebanyakan orang Kristen, misalnya gitu ya. Itu statistik. Contoh, tadi saya memberikan contoh kutipan atau quotes gitu ya. Ada kata-kata mutiara gitu ya yang diucapkan orang lain yang memberikan dampak yang besar. Kutipan itu tujuannya dua, satu memberikan tambahan otoritas, kedua memberikan mengesankan itu ya
to become impressive, mengesankan, memberikan kesan gitu. Berikutnya adalah kesaksian. Saya tadi memberikan kesaksian atau narasi. Narasi itu saudara membuat narasi dari sesuatu cerita dihidupkan. Misalnya fajar baru saja merekah di Danau Galilea. Dua sosok nelayan yang lelah karena semalaman tidak mendapat hasil satu ikan pun sedang membasuh jala mereka. Mereka mungkin merenung bagaimana mereka akan menghidupi keluarga mereka hari itu. Sementara itu ada seseorang yang sedang mengajarkan suatu agama yang baru dan banyak orang mendengarnya. Mereka sangat tidak tertarik karena mereka dibungkus dengan urusan dan kesusahan kehidupan mereka sendiri. Namun tiba-tiba orang yang mengajar itu beranjak dan tiba-tiba dia masuk ke dalam perahu Simon. Dan Simon terhenyak dan melihat apa yang dia lakukan, kenapa dia ada di dalam perahuku. Sekejap itu juga perhatian Simon tertuju kepada orang ini yang kemudian mengatakan, mari kita bertolak sedikit dari pantai. Nah, itu narasi, saudara. Jadi membuat cerita itu hidup, membawa orang-orang itu bisa mengalami seolah-olah mereka ada di tepi Danau Genesaret menyaksikan semua kejadian ini terjadi. Ya, ini adalah tipe-tipe materi pendukung. Nah, mungkin ada baiknya kalau saya kasih ini ya saudara. Hari ini saya sampai di sini untuk menceritakan mengenai bagaimana membuat kerangka. Minggu depan saya akan mengajarkan mengenai ilustrasi. Ilustrasi itu penting. Jadi kita akan belajar mengenai ilustrasi minggu depan. Tapi minggu depan juga saya mau minta saudara bikin pekerjaan rumah ya, saudara. Saya kepengen saudara memilih satu perikop dari Alkitab, dan saya mau saudara membuat pembukaan komplit dengan deklarasi, proposisi, dan transisi, kemudian membuat kerangka khotbah itu sendiri. Nah, saya ingin saudara mempraktekannya, karena kalau cuma dengerin aja kurang bisa belajar banyak. Tapi saudara harus melakukan. Setuju? Disampaikannya gimana, Pak Dhani? Ya, saya dengerin. Mereka masing-masing ngomong, saya dengerin. Nanti saya akan memberikan kritik, saran, dan perbaikan, dan sebagainya. Dengan demikian, itu lebih berguna sekali buat saudara sekalian. Ya. Itu. Nggak tahu bisa semuanya atau enggak, mudah-mudahan bisa semuanya. Tapi yang buat minggu depan, saya minta paling sedikit pembukaan, jadi ada deklarasi, proposisi, dan transisi, kemudian ada kerangkanya. Jadi mungkin sampai situ aja. Kalau dipenuhkan mungkin nggak ada waktu untuk dengerin semuanya. Tapi sampai ke kerangka. Nanti mungkin minggu depannya lagi Anda bisa isi kerangka itu dengan khotbahnya. Nanti siapa yang mau memberikannya, saya akan kasih kesempatan. Mungkin 5 menit sampai 7 menit. Kemudian ya menurut saya lebih baik kita ambil waktu lebih banyak, tapi ada gunanya beneran, daripada saya cuma kasih teori, kalau udah gitu saya nggak tahu you dapat atau enggak. Minta Kak Erik untuk putar kembali yang pelajaran homiletik yang nomor 1, 2, 3 gitu, kalau perlu kan untuk mengulang kembali untuk melihat kelengkapannya begitu, Pak. Nanti Erik bisa khusus ya, betul, silakan. Pokoknya minggu depan saya mau dengar dari kalian deh gitu. Ya. Saya ngajar dulu mengenai ilustrasi sebentar, habis itu saya mau dengar dari kalian. Jelas ya, adik-adik, Agape bisa tolong nanti sama
Erik, ya, kalau perlu diputar kembali yang pelajaran homiletik yang pertama, kedua, ketiga gitu diputar kembali sambil dicatat lagi kira-kira yang apa yang di mana bagian ininya proposisinya bagian ini jadi ngerti gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Sip. Sip. Oke. Ya Saya kita tutup dengan excited. doa. Ya. Yuk, ya salah satu adik-adik aja berdoa, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami telah mendengarkan pelajaran dari Pak Daniel Hanapi. Engkau berkati pelajaran ini supaya bisa kami praktekkan di saat kami pelayanan nanti ya Tuhan. Engkau berkati juga Pak Daniel Hanapi, supaya Engkau berkati setiap pelayanannya ya Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga Pak David ya Tuhan. Tuhan, kami tutup pelajaran kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa syukur, haleluya, amin. Terima kasih Amin. adik-adik semua. Selamat berakhir Terima kasih, minggu dan pelayanan. Pak Dani, terima kasih untuk yang sudah setia mengajar. Terima kasih juga nih Kak Maya juga mendengarkan dari latar belakang nih. God bless you semuanya. Bye. Bye.